Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Dikatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bermegah di dalam salib Kristus. Saya melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata bermegah itu sendiri berarti tampak mengagumkan, gagah, kuat, kemudian mulia, masyhur, dan pengertian yang kedua, bangga. Saya juga melihat di dalam kamus interlinear Yunani Indonesia, bagaimana kata bermegah ini diterjemahkan dari kata kaumai yang berarti merasa bangga atau membanggakan atau menyombongkan diri. Nah, tentu Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Galatia, karena kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 pasal yang ke-6, ada orang-orang yang suka menonjolkan diri, menyombongkan diri bahwa mereka sudah bersunat, bahwa mereka sudah melakukan hukum Taurat, dan mereka sempurna di dalam melakukan banyak hal. Dan memang kalau kita lihat ini juga memang ada banyak di dalam diri ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka kadang suka berdoa menonjolkan diri. Yesus berkata mereka suka berada di persimpangan jalan dan berdoa. Mereka juga berpuasa supaya dilihat orang, wajahnya dibikin kelihatan sedih. Tetapi Yesus berkata, kamu jangan sama seperti mereka. Karena kalau itu yang kita lakukan, kita hanya akan menerima upah di dunia ini. Kita akan dipuji orang, tetapi tidak akan dipuji oleh Allah. Tetapi jangan kita menyombongkan diri. Nah, itu latar belakang mengapa Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu bermegah selain daripada bermegah dalam salib Kristus. Nah, dalam hal apakah kita tidak boleh bermegah? Tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh merasa dalam pengertian ini aku, ini saya sudah seperti ini. Yang pertama-tama saya catat di sini, kita tidak boleh bermegah dalam pengertian tidak boleh menyombongkan diri atas keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak boleh menyombongkan keselamatan yang ada pada kita, karena itu hanya hadiah, hanya pemberian cuma-cuma. Kemudian yang berikutnya, kita tidak boleh menyombongkan diri kita, karena keselamatan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama-tama, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, kemudian bukan hasil pekerjaan kita, tetapi itu pemberian daripada Tuhan, anugerah Tuhan, hadiah Tuhan atas kita. Jadi kita tidak boleh bermegah, kita tidak boleh dalam pengertian menyombongkan diri. Kemudian kitab Roma juga berkata pasal yang ketiga, itu hanya pemberian cuma-cuma, hanya diberikan begitu saja oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri. Kemudian kita tidak boleh juga bermegah dalam pengertian menyombongkan atas hasil pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, ataupun yang orang lain capai di dalam kehidupan pelayanan mereka. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, ini Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa dia tidak bermegah atas hasil-hasil yang dia capai. Dia tidak bermegah dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, membuat banyak mujizat, menulis banyak kitab di dalam perjanjian baru. Demikian juga dia banyak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada pada zamannya. Tetapi dia tidak bermegah dan tidak menyombongkan hasil pelayanan daripada Rasul
daripada Rasul Paulus. Kita juga tidak boleh bermegah atas kebijaksanaan yang Tuhan karuniakan kepada kita, atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan atas kekayaan materi yang Tuhan berikan kepada kita. Diingatkan oleh Yeremia dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Janganlah kamu bermegah karena kebijaksanaanmu, bermegah karena kekuatanmu. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi kita bermegah oleh karena kita bisa mengenal Allah. Kita bermegah oleh karena Tuhan yang adalah Tuhan yang setia, yang adil, dan Dia yang memenuhi kita dengan kebenarannya. Kita tidak boleh bermegah atas kekuatan kita, atas kebijaksanaan kita, bahkan atas kekayaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Itu yang dikatakan oleh kitab Yeremia. Demikian juga kita juga tidak boleh bermegah atau menonjolkan diri atas pencapaian hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah juga mengalami hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa di dalam pelayanan, di dalam bidang kerohanian. Jangan kita bermegah juga atas semua itu. Karena ini yang dikritik oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yudaisme. Dalam ayat yang ke-12 yang saya katakan tadi, yang suka menonjolkan diri. Dan mereka seperti membanggakan yang namanya sunat secara lahiriah. Mereka sudah melakukan Taurat Tuhan. Dan kita tahu Tuhan sangat menentang akan hal ini. Tuhan dalam pengertian membenci orang yang congkak, orang yang sombong. Karena kalau ini yang ada dalam hati daripada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, maka akan terjadi banyak penyesatan. Anak Tuhan yang sombong akan pengetahuan yang dia miliki, akan pengalaman-pengalaman rohani yang dia pernah alami, itu bisa menyesatkan dia sendiri, bahkan dia bisa menjadi pemimpin yang menyesatkan banyak orang. Dalam sejarah kekristenan, pemimpin-pemimpin sekte sesat adalah orang-orang yang menyombongkan diri atas pencapaiannya, sehingga dia tersesat dan dia menyesatkan orang lain. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada kita, mengapakah kita harus bermegah dan bangga di dalam salib Kristus. Yang pertama-tama, kita harus bermegah dan bangga dengan apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Karena pertama-tama bahwa salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Salib Kristus atau Injil Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia telah lahir, dia telah hidup, dia telah mati di atas kayu salib, dia telah bangkit dan naik ke surga, dan dia akan datang pada kali yang kedua, parousianya di awan-awan. Itu merupakan kekuatan Allah. Kekuatan Allah bagi siapa? Bagi kita yang percaya kepada Yesus. Firman Allah berkata, jikalau kita percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Jadi kita membanggakan dalam pengertian membanggakan salib Kristus, membanggakan Yesus. Karena Yesus itu adalah kekuatan Allah. Karyanya di atas kayu salib adalah kekuatan Allah. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata, juga karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kemudian membanggakan salib Kristus itu juga berarti karena karya salib Yesus telah membuat kita memperoleh hidup yang kekal, dan kita dibebaskan dari penghukuman neraka. Haleluya. Ayat yang terkenal, saudara mungkin sudah menghafalnya, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Kita membanggakan salib Kristus, karena melalui salib Kristus, kita yang tadinya akan dibinasakan, akan masuk neraka, masuk Gehenna, masuk Hades. Tetapi oleh karena salib Kristus, kita yang percaya, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan itu oleh karena pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Anak satu-satunya, huion ton monogene. Anak satu-satunya, anak tunggalnya, yang dia kasihi, yang sangat dia kasihi. Dia rela korbankan untuk mati di atas kayu salib,
menanggung dosa-dosa kita. Jadi kita bermegah karena kita yang tadinya berjalan menuju ke neraka, sekarang berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Luar biasa karya salib Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita bermegah karena karya Yesus di atas kayu salib telah membebaskan kita dari kutuk dosa dan rasa bersalah. Terkadang dalam hidup ini ada orang-orang percaya yang masih hidup di bawah kutuk dan masih merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan di waktu-waktu yang lalu. Saya mau memberitahukan kepada saudara, salib Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib, itu telah menghapuskan dosa saudara, bahkan dosa seluruh umat manusia segala zaman. Dosa yang saudara perbuat itu membuat Yesus tersalib, dipakukan di atas kayu salib, dan dia telah disalibkan. Dia menanggung setiap dosa-dosa saudara. Karena firman Allah berkata, terkutuklah orang yang digantung. Dan Yesus telah digantung. Dia rela menjadi terkutuk agar supaya setiap kutuk yang diberikan kepada setiap orang yang berdosa, yang melanggar firman Allah, setiap kutuk itu diambil dan itu ditanggungkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, mengapa kita harus merasa kita masih hidup di bawah kutuk? Mengapa kita merasa kita masih bersalah? Kristus sudah menyelesaikannya 2000 tahun yang lalu ketika dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Artinya dia selesai menanggung dosa umat manusia. Untuk itu, kalau Yesus sudah selesai menanggung dosa saudara, mengapa kita sekarang merasa belum selesai? Mengapa kita masih merasa di bawah kutuk atau masih merasa bersalah? Kecuali kalau kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, percayalah kutuk itu sudah diangkat. Rasa bersalah itu sudah diambil oleh Tuhan. Untuk itu setiap hari kita harus jalani hidup ini dengan hidup dalam kebenaran. Kalau ada dosa-dosa yang kita perbuat, setiap hari ampuni, minta ampun dosa. Jangan tinggal di dalam dosa, jangan tinggal di dalam kegelapan. Mari kita bertobat, minta ampun dosa, dan datang kepada terang. Dan kita akan disucikan oleh Tuhan dari hari ke sehari. Jadi itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Karya Yesus di atas kayu salib patut kita banggakan dan syukuri karena telah membebaskan kita dari kutuk dosa, dari kutuk hukuman neraka, dan dari kutuk dan dari rasa bersalah. Kemudian kebenaran yang ketiga, karya salib Kristus membuat kita dapat mengalami mujizat-mujizat yang ajaib di dalam kehidupan ini. Ingat, karya Kristus di atas kayu salib bukan hanya menyelamatkan kita dari hukuman neraka, dari kutuk dosa, dari rasa bersalah, tetapi dengan kematian Kristus di atas kayu salib, firman Allah berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ini mewakili berkat-berkat, mujizat-mujizat yang dia sudah sediakan bagi saya dan saudara. Bekas-bekas luka daripada Yesus. Artinya apa? Ketika dia dicambuk, ketika dia dipakukan di atas kayu salib, hal itu memang membuat dia menderita. Tetapi itu akhirnya menghasilkan mujizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita menjadi sembuh. Dan kalau kita membaca dalam firman Allah, janji-janji Tuhan di sepanjang Alkitab, itu adalah janji-janji Tuhan yang dia sediakan bagi orang yang telah percaya akan karyanya di atas kayu salib. Kepada orang yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, menjadikan dia sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Maka apa yang dia janjikan, itu akan dia genapi dalam kehidupan saya dan saudara yang telah percaya kepada Yesus. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, yang ke-24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan hanya masalah penyakit kita, masa depan kita juga, dia jamin masa depan kita. Di mana dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 dan yang ke-11, dia menyediakan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dia merancang kepada kita rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kemudian juga di dalam hidup ini, bagi kita yang percaya kepada salib Kristus, dia katakan kepada kita, janganlah kamu takut,
kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya apa? Tuhan juga menyediakan perlindungan kepada kita. Kita jangan takut, kata Tuhan. Dia menyediakan berkat perlindungan kepada kita. Kemudian Dia juga memberikan janji kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita seumur hidup. Sebelum atau sementara Dia terangkat ke sorga, Dia katakan kepada murid-muridnya, Dia katakan kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Kemudian apa yang dihasilkan dari kita bermegah di dalam salib Kristus? Yang keempat, bermegah di dalam salib Kristus, kita juga dapat melihat di dalam kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang zaman ini. Terlebih khusus Paulus yang menuliskan surat ini. Dia sampai akhir hidupnya, dia memikul salib. Dia bermegah dalam salib Kristus. Bukan hanya dia juga menjalani hidup ini tanpa tantangan, tanpa penganiayaan. Dia katakan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, melainkan untuk menderita untuk Yesus Kristus. Artinya, mari kita saudara-saudara, kita bermegah di dalam salib Kristus. Kita meneladani yang namanya hamba-hamba Tuhan. Rasul Paulus, nabi-nabi, rasul-rasul, bermegah dalam salib Kristus berarti kita juga harus memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran ini, yang pertama-tama kita bangga dengan apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Kemudian yang kedua, kita bermegah karena karya Yesus di atas kayu salib telah membebaskan kita dari kutuk dosa dan rasa bersalah. Kemudian karya salib Kristus juga yang membuat kita bisa mengalami mujizat-mujizat di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, ketika kita juga bermegah dalam salib Kristus, tetapi jangan lupa, kita jangan hanya menikmati berkat-berkat dari salib Kristus melalui karya salib Kristus, tetapi kita juga harus memikul salib Kristus itu hari demi hari, setiap hari. Yesus berkata, masuklah melalui jalan yang sempit dan yang sesak. Sedikit orang yang akan memilihnya, tetapi banyak orang yang akan memilih jalan yang lebar, jalan yang luas yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi jalan yang sempit, yaitu jalan Via Dolorosa, salib yang kita pikul setiap hari, itu akan membuat kita akan mengalami kemuliaan. Memang kita menderita, tetapi Tuhan menyertai kita di dalam penderitaan. Memang kita mungkin mengalami penganiayaan, mengalami berbagai hal dalam hidup ini, tapi percayalah, di ujung jalan sana ada Yesus yang menantikan kita. Dia sedang menantikan mahkota kehidupan bagi orang yang setia sampai akhir hidupnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan berdoa, dan kiranya firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita.